Salam sehat, salam bahagia dari kota Medan. Dan Nora semoga dalam waktu dekat akan segera ditangkap. Ya, jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan lawyer entah siapa, saya nggak peduli, ya. Atau memang saya yang kemarin men-hold karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang gak ada kerjaan, ya, yang nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin kalian non-stop live. Akan mencoba membulankan hatiku kalau ya si Zumba yang pada saat perkara entok itu yang ngomong katanya ada di paling depan, ya ternyata Anda itu tidak lebih dari seorang pengecut, ya. Anda bilang lagi saya harus minta maaf depan umum dan Anda membawa nama-nama umat, ya, agama, padahal itu adalah organisasimu, ya, nggak penting buat, ya. Intinya kalau kamu minta maaf lah kau, ya, kau yang harus minta maaf sama aku. Kau harus minta maaf saya ke masyarakat Indonesia karena kelakuan itu ricuh, tau nggak, ya. Bahkan sampai saat ini kamu itu membuat provokasi di mana-mana. Gak usah sok hebat kau, ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang segerombolanmu yang memanggilmu dengan sebutan gurunda. Bangga sekali Anda menjadi gurunda, ya. Bahkan hari ini saya mendapatkan informasi akan membuat laporan 2 orang lagi. Salah satunya adalah satpam di salah satu rumah sakit, ya. Dan kebetulan kita kenal dekat dengan owner rumah sakit. Kenapa? Karena mulutnya udah keterlaluan. Oke, yang kedua, saya tidak setuju sama sekali dan saya sangat aneh tuh pemikirannya, sesat pemikirannya, membawa-bawa nama umat. Hei, ya, ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kamu membawa-bawa nama Islam, selalu kamu membawa nama umat. Padahal itu adalah organisasimu sendiri, ya, organisasimu sendiri yang selalu beralibi bahwa ini adalah akidah, bahwa ini adalah kamu membawa pembelaan agamamu, padahal sebenarnya tidak, itu adalah kepentingan pribadimu. Oke, semoga kamu sadar. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Darul Syuk beserta Bapak Lamsian, Ustaz Maulana dan teman-teman dari berbagai agama khususnya di Sumatera Utara memohon kepada Bapak Kapoldasu dan jajarannya agar hari ini ataupun sekarang ini sedang ribut masalah penistaan agama. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapoldasu dan seluruh jajaran di Poldasu agar kami dijembatani untuk kami berkumpul berapa agama khususnya yang ada di Sumatera Utara akan menyatakan suatu pernyataan sikap ataupun kesepakatan bahwa kalau ada orang yang dari pihak agama manapun yang menghina agama yang lain, maka serahkan kepada kami. Kalau Islam yang menghina, serahkan kami. Kalau Nasrani yang menghina agama lain, serahkan kepada agama Nasrani. Biar kami yang menyelesaikan. Jangan perkara ini sampai kepolisian, akhirnya nanti ribut Sumatera Utara, perang gara-gara agama. Kita sepakat di sini tidak mau perang gara-gara agama. Kita mau damai di Sumatera Utara ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Oke, terima kasih. Saya Ketua Umum Horas Bangsa Batak bersama ada Ustaz Martono, Ustaz Darul. Kami selama ini kan berada di garda terdepan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kami tidak akan membela siapapun yang menista agama. Tapi juga perlu ada suatu solusi, perlu juga ada duduk bersama sehingga tidak ada yang merasa dihina, tidak ada yang merasa direndahkan. Kita sebagai warga negara harus hidup rukun, toleransi, saling menghargai. Siap. Pikir ya Pak Ustaz ya? Oke, terima kasih. Saya lupa tahun berapa itu pernah terjadi perang agama, perang saudara antara agama Islam dan Kristen. Bahkan itu terjadi membunuh satu sama lain yang notabene itu ada keluarganya sendiri. Itu. Jadi jangan sampai Medan ini terjadi pecah kembali seperti kejadian Ambon masa yang silam. Gitu. Karena terus terang saja di sini alat negara sebagai aparatur pemerintah dan
apalagi pihak penegakan kepolisian dan tentaranya sebagai benteng NKRI, itu juga sangat menjaga, sangat menginginkan perdamaian di Indonesia. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak dan pihak lainnya yang itu membuat suatu api gitu loh. Itu aja sih pesan saya. Oke. Oke, Abang Ben, nanti ditanggapin. Saya jangan dulu ditanggapin, gak usah dulu. Siapa dulu? Disapa dulu sebentar. Arya apa siapa nih? Arya siapa nih? Arya Angkola, Ya, Bata silakan. apa Nora? Nama Bata aja nggak tahu kau. Ya, assalamualaikum. Aku dengarkan dulu lah, nanti baru kutanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi THMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin panas teman-teman, makin panas. Padahal dari pihak HBB sendiri sudah mengatakan bahwa ini harus dihentikan. Jangan lagi ada aksi lapor-melapor. HBB sudah menarik diri dari urusan lapor-melapor ini. Tetapi Bang Dos masih jabat terus maju, bahkan berencana melaporkan seorang lagi teman-teman. Yang kuat dugaan adalah Bang Faruk Sianipar. Adalah Bang Faruk ya. Dapat kabarnya seperti itu. Terus, kok bisa? Kan begitu, kok bisa? Ini menandakan bahwa memang HBB dan Bang Dos masih jabat itu sudah berpisah jalan. Kalau kita lihat, sudah beda. Ya, sudah beda. Bahkan dari VT-VT Bang Dosma, dia mengatakan bahwa yang baik hanya istrinya. Yang lain, ya kita tahulah. Bisa berkhianat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Bang Dosma kemungkinan besar sudah ditinggal oleh para pendukungnya. Dan kita dapat informasinya seperti itu. Informasi dari orang dalam mereka sendiri. Dan itu bisa dilihat dari tanda-tanda pernyataan dari HBB. Bagaimana HBB yang sebelumnya berencana melakukan demo, itu batal. Ya, batal teman-teman. Artinya mereka sudah menarik diri. Sedangkan Dos masih jabat, ya, Bang Dosma ini udah kepalang basah. Apalagi dari Bang Zuma mengatakan, kalau mau damai, minta maaf. Minta maaf, teman-teman. Tarik laporanmu dan minta maaf. Itu ibaratnya, kalau kita ibaratkan teman-teman, itu benar-benar itu udah, kalau perang itu namanya kalah total. Menyerah tanpa syarat. Menyerah tanpa syarat. Tentu saja bagi seorang pengacara, berat teman-teman. Kita tahu Bang Dosma ini adalah seorang pengacara. Kalau sampai dia buat video permohonan maaf dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, disaksikan oleh klien-kliennya, itu akan jadi image buruk. Jadi image buruk buat seorang Dosma tentunya. Tapi ya kembali, pilihan ada di tangan Bang Dosma. Tetapi kita bisa lihat VT-VT-nya, ya VT-VT-nya mengatakan tidak mungkin, bahkan dia joget-joget, dia bilang, apa nggak salah kamu, dia bilang kan, nggak salah kamu Juma, menyuruh saya minta maaf, joget, kan gitu, ujungnya joget. Bahkan lewat video terakhir, dia mengatakan akan terus lanjut, dan juga melaporkan seorang lagi, yaitu Bang Faruk ya, kemungkinan Bang Faruk, itu menandakan bahwa Bang Dosma ya tetap akan maju. Tetap akan maju. Wow. Luar biasa, saya nggak tahu ya. Ada kepentingan apa ini teman-teman? Apakah memang memperjuangkan toleransi seperti yang digembar-gemborkan, ataukah memang ada pesanan kan begitu? Ada pesanan yang menyuruh Bang Dosma melakukan itu, atau ada apa? Ada apa? Apalagi kita nggak bisa memungkiri karena perseteruan ini kondisi jadi panas. Kondisi jadi panas teman-teman. Saya dapat informasi A1 bahwa dari pihak Polda sendiri sudah mewanti-wanti, memanggil seluruh pihak. Dari MUKI dipanggil, ya, dari organisasi-organisasi Islam, para ulama juga dipanggil, ya, termasuk mungkin HBB juga ikut dipanggil, untuk dijelaskan bahwa ini bahaya nih, harus diredam. Situasi ini harus diredam. Karena ini jadi bola panas. Dan mohon maaf, menurut pandangan umat muslim, Bang Dos masih jabatlah yang memulai ini semua.
Bang Dos masih jabat lah yang membuat panas kondisi kota Medan, ya, membuat panas Sumatera Utara. Karena ini bisa terbentur nih, yang di bawah nih di akar rumput ini bisa saling crash, saling ribut gara-gara ini. Bahkan kita sudah mendengar narasi-narasi perang agama yang dikumandangkan oleh beberapa Polikardos. Sudah mulai tuh, ngancam-ngancam. Jangan sampai ini seperti Ambon, jangan sampai ini seperti Poso. Loh, apa-apaan itu teman-teman? Medan bukan Ambon, bukan Poso. Saya teman-teman, ya, saya tumbuh besar di Medan. Saya tahu betul kondisi Medan. Medan itu adalah kota di mana semua suku bercampur. Bercampur teman-teman. Lu mau bilang apa? India? Ada. Arab? Ada. Cina? Wah, Cina banyak teman-teman. Salah satu kota yang paling banyak Chinese, Medan. Batak banyak. Jawa banyak juga. Terus apa lagi? Melayu. Ya, Melayu sangat banyak. Penduduk asli Melayu. Semua bercampur di situ. Jadi janganlah, ya, jangan mengadu domba anak Medan kalau dibilang. Bahaya. Bahaya sekali. Dan kita akan dengar ya, pendapat Bang Zuma. Ya, pendapat Bang Zuma setelah mendengarkan VT dari Bang Dosma Sijabat yang akan melaporkan seorang lagi. Ya, kita dengarkan dulu. Tak boleh hina-hina satpam. Tak boleh, profesi itu profesi mulia. Jangan kau bawa-bawa lagi profesi orang, kau bawa-bawa. Ini seorang security nih. Pakai mobil Eropa. Security pakai mobil Eropa. Gimana sih lu? Walau baik kali. Selesaikan dulu satu. Ukti Nora, Dinda Nora mungkin agak berat. Ya udah, keluarkan aja SP3-nya, jangan diproses. Uniripa berat. Bang Zuma aja nya. Kita ketemu Dosma. Kan bagus kalau kita ketemu Dosma. Ya kamu harus mempertanggungjawabkan laporanmu itu. Ketemu di Medan kah? Ketemu di Mabes Polri kah? Atau di Polda Sulsel? Gitu dong. Nah, atau kamu ke Makassar tuh. Katanya ke Makassar, kamu ke Maros. Kenapa nggak sampaikan di bandara? Aku di Makassar, ingin ketemu dengan Bang Zuma. Gitu dong. Kamu di mana, aku datang. Kita ngobrol, ngopi. Jangan pulang dari Maros baru aku datang di kampungmu loh, tak ada yang kenal kamu loh. Nah memang saya tidak ada yang kenal. Namanya malaikat. Mana ada orang tahu malaikat itu bukan di bumi, dipijak di langit. Aku dikenalnya di langit, Dosma. Bukan dari kantor ke kantor, aku dikenalnya enggak. Jadi kalau Anda ke Makassar lagi, sebelum berangkat kamu info, saya ke Makassar OTW. Nanti di Makassar kalau niatmu mau jumpa, kita ketemu. Saya datang sendiri. Nah, kau kumpullah teman-temanmu yang ada di Makassar ini. Ada dari persatuan-kesatuan apa, ajak mereka kemudian kumpul dari persatuan apakah, Gereja Toraja kah atau Gereja Batak, kumpul undang Bang Zuma. Wallahi saya datang sendiri loh. Sendiri. Nah, kau ke Makassar lah. Di mana kita mau ketemu ngopi? Mau ke Polda? Saya antar ke Polda atau saya teleponkan Kapoldanya. Karena ada yang mau ketemu. Saya antar ke ruangan langsung. Saya antar. Kalau kamu datang ke Makassar, mau ketemu di mana? Pengadilan negeri, saya antar. Ke kantor wali kota, saya antar. Kau mau kemana? Mau ketemu di mana? Gubernur? Ya saya juga punya link di sana, kita ketemu. Di mana terserahmu lah. Daripada kau bikin gaduh sana sini, saya di Makassar, saya di Maros, cari namamu. Iya orang terkenalnya di langit, kau carinya di bumi. Kan itu bahlul namanya. Kau tidak percaya kalau saya terkenalnya di langit? Kau cari malaikat maut, kau ketemu sama dia. Kau tanya sama dia. Pasti kau bilang, pasti malaikat mautnya bilang, iya saya kawan itu, saya temanan. Apa yang kau cari-cari saya di Maros, di mana di Maros? Jadi nggak usah terlalu lebay kali lah. Nakut-nakutin orang, ada lagi 1 orang, 2 orang lagi sementara di proses. Alamak. Udah laporin aja semuanya.
Biar kau hebat, merasa hebat. Laporin, udah tunggu aja panggilanmu. Kau lah yang dilaporin. Dia mendengar, Bang. Biarin. Dia lagi mendengar pakai akun fake. Dia pikir kita nggak tahu akun fake dia, Bang. Dia lagi mendengar ini, saya periksa. Nah, tunggulah panggilanmu. Kau lah yang akan diproses dalam waktu dekat ini. Sendel lo. Tapi begini, Bang, yang saya pikirkan begini, Bang. Nah, tadi kan udah ada beberapa apa dengan saudara-saudara yang lain kan. Seandainya ini kami sempat bilang gini, seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan. Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah, saya bilang. Ini sempat kami obrolkan tadi, Bang, di belakang tadi kan. Bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa dibilang Polda itu? Kalian bawalah pergi nih orangnya. Tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu, Bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu, Bang. Orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan. Itu kalau sempat nanti Aki Juma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Dia bilang, ini penyidik bagaimana ini? Kalian tidak bekerja dengan baik ini. Kenapa orang kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini, katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Lanjut, Bang. Ya, saya kira gitu, Dinda Faruk. Seperti yang diajarkan agama kita ini kan agama Islam, kita ini penganut agama Islam. Islam itu didirikan dengan jihad kan gitu ya. Ketika kita menyadari berdirinya Islam karena jihad, karena berjuang, maka kita memeluk agama ini karena perjuangan meninggalkan keluarga, meninggalkan segala-galanya. Ketika ada yang kemudian mencolek keyakinan akidah kita, ya jawabannya cuma satu, merdeka atau jihad, merdeka atau syahid, kan cuma itu, hanya itu. Kalaupun kita harus mati, syahid. Kalaupun kita harus perang, jihad, ya kan, harus merdeka, nggak bisa tidak. Jadi ancaman-ancaman kayak begitu itu basi, ancaman kayak gitu. Jadi kalau ada orang ancam-ancam, ya itu basi lah, aku bilang kayak gitu. Nggak ada yang bisa ditakutin. Karena setahu saya nih ya, ayo Manyak, kita mandi ke Manyak. Setahu saya nih, buka Manyak. Kasih Manyak mandi. Di atas kepala ikan lagi. Profesor Lord, mute-nya terbuka, Prof. Setahu saya nih ya, saya bicara sama dinding rumah yang ada. Saya tanya, dinding rumah, masihkah anak itu kuat? Apa kata dinding rumahku? Tenangkan dia, Bang. Sekarang ini orang-orang yang tadinya dekat sama dia sudah lari satu persatu, sudah meninggalkan dia. Satu persatu. Dinding rumah bicara. Satu persatu orang-orangnya meninggalkan dia. Nggak ada yang suka sama dia. Kenapa? Dia melapor, dia pula setengah mati, diajak untuk kompromi, datang untuk diperiksa. Malah disuruhnya orang itu datang. Kaulah yang datang. Disuruh datang, dikasih uang rokok pun tak ada. Aduh, menyedihkan. Dosma ini salah makan, ibaratkan ayam ya teman-teman. Dilihatnya di situ dia ada ulat bulu, tapi di dalam perut ulat bulu itu ternyata ada pancing, ada kail. Muntah darah lah dia. Aduh, Masya Allah. Jadi saya hanya ingin mengatakan pada Dinda Faruk, tetap tegar, Allah bersama dengan kita. Oke? Amin. Umat ada di belakang kita. Umat Islam itu berdiri di belakang, di depan, di tengah, semuanya. Abangmu ini ada untuk kamu. Malah saya bilang sama mereka, sama guru sending, kalau bisa dalam waktu dekat bikin kegiatan, saya datang sebagai pemateri di Medan. Ajak semua aliansi teman-teman, tokoh pemuda, tokoh agama untuk adakan public toleransi.
saya Bang Suma akan datang untuk memberikan materi di tengah-tengah anak-anak Medan, saudara-saudara saya Medan, Horas. Karena saya yakin sekali bahwasanya orang-orang di Medan, baik Kristen maupun Islam itu rindu akan kesejukan. Dengan ya, hanya ada segelintir orang yang kemudian memanfaatkan situasi untuk pansos, untuk supaya dikenal, supaya banyak pekerjaan, banyak job. Ya, dia memanfaatkan situasi, tapi dia salah langkah. Ya, jadi saya akan datang, saya tidak takut. Medan adalah kotaku, Medan adalah Indonesiaku. Saya akan datang untuk kemudian bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di sana, baik Islam maupun Kristen. Oke, sementara begitu silakan kita. Ketika pun nanti Bang Faruk dilaporkan, ya, dan nanti Bang Faruk menjalani proses hukum, Bang Faruk tak akan meminta pembelaan. Di depan hakim, Bang Faruk hanya minta sama hakim, jangan berikan saya hukuman pidana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Berikan saja saya hukuman kematian. Kasih hukum mati aja saya udah. Karena apa? Karena kematian lebih baik buat saya daripada saya mendengar ya saudara-saudara Kristen itu mengatakan Allah punya anak, Allah anak domba, Allah itu ruh. Lebih baik, kematian lebih baik buat saya. Ya, daripada saya harus mendengar itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya. Perjuangan kita itu dari kemarin sampai detik ini sama. Kembalikan itu. Nama sesembahan kami ya yang kalian tulis di dalam, yang kalian masukkan ke dalam terjemahan Bible kalian ya dengan perkataan yang menghinakan. Kembalikan itu. Lagian kalau kayak Bang Faruk inilah masuk penjara, apa yang mau ditakutkan? Beda-beda tipisnya di luar sama di dalam, beda tipis. Ya kan, beda tipis. Iya. Aku pun di kamarku tidur kepanasan, di dalam pun panas juga itu. Mana di dalam? Kecuali ya orang kaya, kan keluar pergi kemana-mana dia Lamborghini atau Lamborbiawa, kan hidup mewah, diancam dia dengan penjara, mungkin takut. Kalau kayak Bang Faruk ini, alah. Beda-beda tipis ya. Kau salah diancam-ancam kayak gitu ya. Bahkan kalau bisa ini mumpung ada Bang Zuma di sini, Bang Faruk meminta ya daripada saling lapor, ya Bang Faruk meminta kepada Kapolda Sumatera Utara, ya atau instansi yang terkait ya, adakan diskusi atau debat di depan Polda Sumut. Para petinggi gereja atau para debaters dari Kristen, kita diskusi di depan Polda Sumut. Ya, yang menjadi narasumbernya dari pihak Islam, debater Islam yang ada di Polda, Bang Faruk, Itonora, siapa? Sesama Polda, sesama daerah Sumatera Utara. Biar kalian saksikan. Ya biar teman-teman semua menyaksikan di mana letak kebenarannya. Kita siap diskusi online. Kita siap diskusi offline. Seperti yang dibilang dikatakan oleh Bang Zuma, enggak usah bawa data ya. Enggak usah bawa bantuan apapun, laptop, buku, handphone enggak usah. Apa yang ada di kepala kita keluarkan ayo. Ada yang mau? Setelah itu sepakat ya. Ketika nanti kami bisa menunjukkan data bahwasanya nama Allah yang tertulis dalam terjemahan Bible itu adalah hak kami, kembalikan saat itu juga nama Allah kepada kami, hapus dalam terjemahan kitab kalian, Bible kalian. Nggak mau lah Bang, orang ini Bang. Karena gini Bang Kiki, karena jika pidana atau penjara yang diancamkan kepada kami, contoh kayak Bang Faruk, masuk pun aku nanti 5 tahun, 10 tahun, keluar aku dari penjara itu, gak yakin lisanku ini berhenti untuk berjuang, gak yakin aku. Takbir. Gak yakin aku Bang. Tetap akan berjuang aku, kalian tangkap lagi, masuk lagi aku, keluar aku, berjuang lagi, bersuara lagi aku. Habis-habis di situ nanti umurku. Dan aku pun tidak yakin ketika saat ini kami para debaters Islam berjuang dengan lisan kami, karena kami memiliki pengetahuan di kepala kami nggak yakin ketika nanti anak keturunan kami yang sakit hati, nama sesembahannya dibuat seperti itu dalam Bible kalian, kami nggak yakin mereka akan berdiskusi sama kalian dengan lisan. Takutnya nanti dengan pedang. Karena kami nggak jamin kesabaran kami lebih besar daripada, karena kami nggak jamin kesabaran anak keturunan kami lebih besar kesabarannya daripada kami. Gak yakin kami Bang, gak yakin itu. Jadi kalau memang menginginkan perdamaian di negeri ini,
ya, menginginkan perdamaian di negeri ini, mari silakan cari solusinya. Apa solusinya? Ya, aparatur negara atau instansi yang terkait, mari diundang dari apologet Islam, dari apologet Kristen, ya, dikumpulkan, ditemukan apa maunya, seperti apa perdamaian yang diinginkan. Biar kami sampaikan gitu loh. Jangan kalian teriak-teriak kita damai. Ada 2 orang bertetangga, mereka ribut sama Kepling. Udah, si tetangga A ini mengatakan damailah kita. Dia katakan damai, tapi lemari es dari tetangganya ada di rumahnya. Lemari es, sofa, mesin cuci, istri tetangganya di rumahnya, tapi dia memaksa tetangganya untuk berdamai. Dan dia memaksa tetangganya untuk bersabar. Sementara lemari es, mesin cuci, AC, istri dari tetangganya ada di rumahnya. Siapa yang mau berdamai kayak gitu, Bang? Pikir. Kecuali kau kembalikan. Itu yang ditakutkan banget. Iyalah Bang, Ketika berhadapan kepada orang yang tidak bisa menahankan kesabarannya, itu kan terjadi. Itu yang akan terjadi. Jika kau ingin berdamai sama tetanggamu, kembalikan mesin cucinya, kembalikan lemari esnya, kembalikan AC-nya. Kalau kau kembalikan istrinya gak ditebas lehermu, gak yakin juga aku itu kalau kembalikan istrinya. Setelah itu kau minta maaf. Lalu setelah itu maka akan terwujud perdamaian. Gak akan kami urusin lagi taman rumahmu, gak akan kami urusin lagi pagar rumahmu, gak akan kami urusin lagi bentuk rumahmu. Karena apa? Apa yang menjadi hak kami yang kau ambil, kau letakkan di rumahmu, telah kau kembalikan kepada kami. Jangan kalian teriak-teriak perdamaian kepada tetanggamu, sementara harta dari tetanggamu ada di dalam rumahmu dan kau pampangkan di rumahmu. Yang lebih parahnya lagi, ketika kau mengambil mesin cuci dari saudaramu, kau bikin mesin cucinya itu untuk menggoreng nasi, untuk menggoreng ikan. Kau ambil blendernya saudaramu, tetanggamu, kau ambil blender dari saudaramu, kau bikin blendernya untuk mencuci pakaian. Marah dia. Hak dia untuk marah. Dan ketika keadaan itu dilihat oleh tetanggamu yang merasa dizalimi, kau berkata kepada tetanggamu, sabarlah kau, kita hidup damai. Longor kau. Iya enggak aja kau. Silakan Kita lanjut sampai yang lain, itu. silakan. Edi Terakhir, Cabe. Bang, aku mau mau turun dulu nih, mau jalan. Yang jelas gini Bang Faruk, teman-teman Muslim yang dilaporkan itu tidak pernah kabur, itu poin pertama ya. Tetapi bagi oten penghujat itu pada kabur semua ke luar negeri. Taipudin, ya kan? Ke siapa lagi Bang? Kemudian Paul Jam, ya, Lina Wijaya, Agatha, ya kan? Itu pada kabur. Artinya apa? Ada kesalahan yang memang sengaja diperbuat oleh oten penghujat, gitu kan? Kenapa mereka ketakutan? Mereka ketakutan untuk ditangkap, maka mereka kabur ke luar negeri, ya kan? Dan ini mungkin Edis, kemudian RK ini siap-siap juga ya. Dan Dosma begitu juga, siap-siap Bung Dosma. Ini aja, terima kasih. See you next time Bang. Ngeri ya teman-teman. Bahkan ada seorang yang bernama Bang Ben. Ya, Bang Ben ini juga sudah mulai tuh menggaungkan narasi jangan sampai Medan seperti Ambon dan Poso. Dan banyak lagi teman-teman, banyak lagi yang sudah gaungkan hal tersebut. Ini apaan? Apakah ingin mencoba mengancam? Ya, mengancam umat muslim bahwa jangan main-main kalian ya. Kita buat seperti itu. Apa-apaan ini teman-teman? Udahlah, udah nggak zamannya ngancam-mengancam di sini. Saya katakan, udah nggak zaman. Saya tuh paling kesal ya dengan orang yang sok petentengan, main ngancam-ngancam, nanti begitu dihajar, terdiam dia teman-teman. Saya tipikal yang paling nggak suka ngancam-ngancam. Kalian bisa lihat, Polycardus mau ancam saya bagaimanapun, saya ada balas. Enggak teman-teman. Saya bisa saja membuat konten-konten membalas ancaman mereka. Apalagi ya channel kita juga punya pendukung ya. Bukannya saya mau meninggikan diri, tapi alhamdulillah banyak saudara-saudara saya yang peduli dengan saya, banyak organisasi-organisasi yang peduli dengan saya, yang berkata siap maju ke depan teman-teman. Tapi apakah saya mau seperti itu? Nggak perlu kita saling ngemop, nggak zaman lagi teman-teman. Saling mengancam tuh nggak zaman. Udahlah, jangan kalian ancam-ancam umat muslim, bahaya. Udah, kalau mau diam, sama-sama diam. Ini terus dicari biang keroknya siapa.
biang keroknya saja dihabisin, kan gitu. Biang keroknya saja dibereskan, supaya ini selesai, supaya kondisinya aman, teman-teman. Jangan melebar-lebar kemana-mana. Belum selesai satu, muncul lagi satu, muncul lagi, digoreng lagi sana, digoreng sini. Aduh, apa-apaan ini. Dan kita lihat, ada orang-orang tertentu yang paling luar biasa, memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi. Ini di sebelah saya dengar ya, lagi ribut tuh, masalah donasi. Masalah uang yang mereka dapatkan dari donasi Rudi Simamora yang dipergunakan tidak sesuai. Sudah ada tuh, pipis kucing. PC the King, pipis kucing, Agatha, dan teman-temannya yang berteriak. Ternyata mafia donasi ada gitu kan. Mereka generasi baru soalnya. Mereka nggak tahu bahwa memang di Polikarpus itu banyak mafia donasi. Mereka baru sadar sekarang. Karena zaman 2 tahun lalu mereka belum ada. 2 tahun lalu itu kan gila-gilaan mafia donasi. Mafia donasi gila-gilaan. Dan saya nggak tahu ya, ini Bang Dosma setelah melihat bagaimana sikap Polikarpus yang dia bela, ya kita lihat dia kan seperti membela Polikarpus. Dan begitu dia lihat kelakuan Polikarpus sebenarnya, apakah akan terus membela Polikarpus atau berubah? Ya kita nggak tahu. Kemungkinan terbuka. Segala kemungkinan ada. Dan buat Bang Dosma, hentikanlah. Menurut saya hentikan. Sudah cukup. Ngapain lagi gitu? Kecuali memang ini pekerjaan Anda. Kecuali memang Anda disuruh, dibayar untuk ini. Ya, silakan. Kalau memang itu kerjaan, silakan. Tapi kalau nggak ada, untuk apa? Kan begitu. Untuk apa? Hanya membuat masalah-masalah baru. Sudahlah. Kalau hanya untuk gengsi, nggak ada guna. Wah, nggak bisa dong. Harga diri, kan gitu. Harga diri. Aduh. Gara-gara harga diri, ribut orang. Apa nggak berdosa kita? Coba saya tanya. Hanya gara-gara kita mempertahankan ego, mempertahankan gengsi kita, orang lain jadi baku hantam, orang lain jadi ribut. Ada korban. Apa nggak mikir dosa kita? Kalau saya pribadi, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih milih, ya sudah, saya berkorban. Saya nggak mentingkan gengsi. Ya. Saya ambil contoh, teman-teman. 2 tahun yang lalu, saat saya diancam oleh para laskar Polikarpus, diajak ribut, rumah saya didatangi. Bahkan saya dibilang mau dibunuh. Saya mau dibunuh, teman-teman. Ormas Islam di Medan ngamuk. Udah mau ribut. Udah mau ribut. Saya lebih memilih, ya sudah, saya menghindar ke Jakarta. Saya diejek. Wah, pengecut. Ya, diejek, teman. Diejek dari pihak Polikarpus, diejek dari beberapa teman-teman Muslim. Kalau saya memilih gengsi, saya suruh maju. Toh yang maju bukan saya, teman-teman. Orang yang maju, kan. Saya di belakang tinggal teriak-teriak, suruh orang maju. Tapi saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa? Jangan gara-gara saya pertahankan ego saya, pertahankan gengsi saya, orang yang rugi. Orang yang baku hantam. Berdosa, teman-teman. Saya lebih takut dosa daripada ejekan orang. Saya lebih takut dosa. Mohon maaf. Kita bukan Polikarpus. Kalau Polikarpus memang seperti itu. Orang disuruh maju. Dia didatangi, dicari. Dia kabur ke hotel, ya. Ada itu Polikarpus. Kabur ke hotel. Dia sebarkan nomor orang yang cari dia. Dia suruh penonton hadapi. Dia korbankan orang lain. Itu Polikarpus. Jangan tiru seperti itu. Jangan, teman-teman. Buat Bang Dosma, udahlah. Sudahi ini semua. Sudahi. Jangan lagi lah. Orang yang jadi korban nantinya. Anda juga habis tenaga. Anda harus ke Medan. Keluar tiket. Harus ke Polda. Habisin waktu. Ngapain gitu? Yang namanya ribut-ribut itu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak ada gunanya. Mending kita ngopi bareng. Kan begitu. Daripada habiskan uang untuk hal yang nggak berguna, habiskan waktu tenaga untuk hal yang nggak berguna, mending kita ngopi bareng, kumpul-kumpul, ketawa-ketawa. Saya lebih suka seperti itu. Itulah kenapa saya sama Luga, sama Pak Lamsen, kita bisa ketawa. Pastor Sarah saja yang dulunya pembenci Islam, salah satu penghujat Islam, akhirnya bertobat, kan, berubah. Kita ajak ngumpul, ngopi bareng. Namanya manusia, kita ngerti, kadang-kadang ada egonya. Apalagi Bang Dosma, ya. Kalau kita lihat kan dia memang tipikal yang harus tampil maskulin. Tampil, saya ini Dosma gitu kan. Saya ini pengacara. Kita ngerti, orang seperti ini egonya tinggi. Tapi apa sih gunanya gitu?
Toh pada akhirnya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Yang kita bawa itu amal ibadah kita, perbuatan kita. Bukan kamu tuh dulu dihormati seberapa tinggi. Enggak. Bukan itu. Seberapa besar gengsi yang sudah kamu pertahankan. Enggak ada nilainya teman-teman. Apa yang sudah kita lakukan. Jadi kembali, kumpulkan amal jariah. Jangan dosa. Jangan dosanya kamu kumpulin. Mati kita teman-teman. Udah meninggal, dosanya ngalir terus. Aduh. Itulah, marilah. Ya, kita sama-sama nih. Sama-sama berangkulan. Musuh kita adalah Polycarpus yang memanfaatkan situasi ini. Kalian bisa lihat, narasi-narasi perpecahan terus disampaikan oleh Polycarpus. Mereka nggak mau ada kedamaian. Nggak mau. Karena setiap ada keributan, mereka ada kesempatan. Bisa lagi dapat donasi. Bisa jadi mafia donasi. Banyak bisa mereka buat. Kalau saya katakan, hentikan ini semua. Hentikan. Saya lebih setuju, ini harus dibereskan. Harus segera dibereskan. Kalaupun tidak boleh lagi bahas agama secara online, nggak boleh diskusi antar agama secara online, oke, sekarang platformnya apa? Apa perlu dibuatkan seperti speaker corner? Apa perlu dibuat, ya, misalnya di pesantren, universitas, atau pemerintah sediakan wadahnya, tempatnya? Oke. Dan saya berharap pemerintah turun. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Kita dengan senang hati. Toh ujung-ujungnya pemerintah yang menentukan. Kalau kita ini kan cuma mengikuti aturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Tapi kita punya permintaan nih. Kita punya permintaan, tolong dong. Ya, Tuhannya umat muslim ini jangan dipakai aneh-aneh. Jangan diubah-ubah artinya. Jangan diplesetkan, jangan dihina. Itu tuntutan dari pihak muslim. Oke, kita saling dengar, cari solusinya. Bahkan yang lebih lucu, Pak Bom-Bom, ya, itu tiba-tiba jadi ayam sayur, teman-teman. Pak Bom-Bom yang sebelumnya selalu menghina-hina Bang Zuma, selalu merasa paling hebat, tiba-tiba sekarang omongannya berubah 180 derajat. Dia bilang apa? Udah nggak apa-apa. Kembalikan saja istilah Allah. Ya, Tuhannya umat muslim jangan lagi kita pakai Yahweh. Pakai Yahweh atau pakai Theos dan sebagainya. Tiba-tiba Pak Bom-Bom jadi ayam sayur, teman-teman. Mohon maaf ya, di video kemarin saya lupa tampilkan. Ya, karena mau keluar. Kemarin saya harus jemput Ustadz Wafi. Jadi agak buru-buru, saya sampai nggak ngecek. Ya, saya sampai nggak ngecek videonya lagi, lupa. Ini saya taruh ya, kalian saksikan ini bagaimana Pak Bom-Bom jadi ayam sayur. Lebih baik kita menjadi orang yang cerdas. Ya, apa salahnya kalau kita punya saudara kita mengasihi? Daripada kita ribut, mohon, saya minta kepada LAI, hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, hamba-hamba Tuhan yang pintar-pintar, sejarah maupun pintar bahasa. Bom-Bom sebagai manusia yang ilmu rendah, tolong Pak Bom minta, kalian rubahlah. Biarlah kita saling mencintai. Kita anak-anak satu bangsa. Kita tidak usah berdebat, ribut-ribut. Yang mau menyampaikan firman Tuhan, silakan untuk memperkuat iman. Yang mau jadi Kristen, biarlah kasih karunia engkau dapat. Apabila ada orang yang mau masuk Islam, biarkan dia mendapatkan hidayah. Kita ini satu bangsa. Kita berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mari kita bersatu. Ada orang yang mau menjajah negara bangsa kita, mari kita lawan. Sekalipun saya akan berdiri di depan, sekalipun negara Israel mau datang ke Indonesia, saya sebagai bangsa Indonesia, darah saya akan tumpahkan untuk bangsa saya Indonesia. Amin. Masa Pak Bobo. Karena saya bukan orang Israel, saya orang Indonesia. Iman boleh, percaya kepada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus. Tapi dengar baik-baik, saya orang Indonesia, keturunan dari Sulawesi Selatan, orang Toraja. Saya akan membela bangsa saya. Mau Belanda, Amerika, Jepang, apapun itu, saya akan beri di depan. Saya mati untuk bangsa saya. Mari kita bersatu, saudaraku. Tinggalkan perbedaan itu. Kalau saudara-saudara kita yang mayoritas mengatakan itu mereka punya, ikut saja. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita selalu orang Kristen berdoa dalam nama Yesus. Tidak pernah kita berdoa dalam nama Allah. Mari kita bersatu. Tinggalkan. Saya mohon untuk bapak-bapak pendeta yang hebat-hebat, terjemahkan Alkitab. Tolong saya minta. Tolong, please. Supaya jangan kita berperang terus dengan saudara-saudara kita dari Islam. Bahasa-bahasa yang mereka punya, mereka minta. Sudah, berikan saja.
Ya, di luar negeri tidak ada berdoa dalam nama Allah. Mereka berdoa apa? God, Father, sudah. Theos, apalagi Elohim, ya sudah. Daripada kita ribut, mari kita bersatu teman-teman. Bangsa kita ini, kita mau bersatu. Untuk bangsa ini kita nih saling memperkuat iman kita. Mari. Kan kasihan tuh. Gara-gara Bang Dosma, berapa banyak orang sekarang lagi kabur-kaburan. Lina Wijaya masih kabur. Ya, nanti mungkin pulang bentar lagi. Agatha lagi ngumpet, teman-teman. Kasihan. Agatha yang sebelumnya setiap hari live mencari nafkah untuk anaknya lewat menghujat Islam. Selama ini kan gitu, cari nafkah lewat penghujatan. Sekarang kabur. Lagi ngumpet, entah di kolong mana dia ngumpet. Belum lagi yang paling lucu apa? CP, teman-teman. Cepot Indonesia ya, CP Indonesia. Tiba-tiba kemarin ngomongnya halus. Kores masuk ke room dia. Kores main ke room dia, tiba-tiba dia bilang, Kores, bisa nggak? Ya, janganlah kamu ejek Tuhan kami. Tiba-tiba membelas ngomongnya. Nggak sempat direkam, teman-teman. Nggak sempat direkam, dan saya nggak tahu ya, di konten lain ada atau tidak. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman ada yang nonton. Mungkin ada yang nonton gitu. Si CP tiba-tiba ngomong halus, teman-teman. Terus si Haleluya juga jadi ayam sayur sekarang. Jadi ayam sayur. Semua satu-satu jadi ayam sayur. Kasihan, saya lihatnya. Kasihan. Mereka ketakutan sekarang. Mereka ketakutan. Kalau pihak Muslim, kalian bisa lihat, solid. Semua solid, teman-teman. Dan ini terus maju nih. Saya kasih informasi ya, karena saya tahu betul. Ya, saya sangat tahu. Ini bentar lagi, pelaporan nih, di Jawa Tengah sama Jawa Timur, hari Senin. Ya, sudah fix. Media, televisi, TV One, dan sebagainya, insya Allah Senin naik juga berita Agatha dan penghujatan-penghujatan yang lagi marak terjadi. Terus, ya, ini lagi persiapan, ya, persiapan reuni 212 untuk bulan 12 nanti tanggal 2. Dan kita tahu panitia siapa, orang-orangnya siapa. Dan alhamdulillah API, Yayasan API itu ikutan, teman-teman. Ikut meeting pembahasan itu. Dan ini akan dibawa bahasannya. Bahasan tentang penghujatan kepada Islam akan dibawa. Siap-siap. Semangat 212 akan dipakai untuk melawan para penghujat Islam di medsos. Di medsos. Yang selama ini, mungkin saudara-saudara Muslim di luar sana nggak tahu. 90% umat Muslim nggak tahu ada hujatan di medsos. Nggak tahu. Ya, nggak tahu, teman-teman. Bayangkan kalau jadi tahu. Bayangkan. Itulah kita minta, hentikan ini semua. Hentikan ini semua. Jangan lagi lah petentengan. Jangan lagi lah sok-sokan. Udah, turunkan gengsi kita. Ya, turunkan gengsi. Ini pribadi, teman-teman ya. Saya sampai ngomong juga sama Bang Zuma, udahlah Bang. Ya, udah gitu. Kasihan juga itu Polikarpus. Saya sampai, apa ya, ini saya bicara Polikarpus yang kayak, yang ini ya, Tante Louis, ya, yang kelas-kelas seperti itu, bukan yang kelas atas. Kalau kelas atas wajib masuk penjara, teman-teman. Hujatannya luar biasa, itu wajib di penjara. Kalau enggak, keenakan mereka. Ya, mereka pikir, wah bisa nikmati uang donasi ya dari luar negeri, segampang itu, suka hati. Harus dibereskan itu. Memang pemerintah harus bereskan. Tapi kan ada juga tuh Polikarpus kecil-kecil yang lucu-lucu. Kayak Tante Louis, Didi Yuli, Andre Tungtung gitu kan. Lawak-lawak, tiba-tiba mereka hati-hati kau gitu kan. Kasihan. Kasihan, teman-teman. Belum lagi Laskar Polikarpus yang baru-baru, yang nggak ngerti apa-apa, yang karena mungkin terpancing emosinya, terpancing mereka. Tapi mereka nggak ngerti sebenarnya. Ya, ini juga harus adalah yang dibereskan. Kan begitu. Dan sekali lagi teman-teman, ya ini kita akan panjang, seperti saya bilang. Kalau seperti ini mungkin akan panjang. Ya, ini sudah bulan 11, dan mungkin 2025 juga nggak akan beres. Ya, akan terus maju nih teman-teman. Dan buat teman-teman ya, dukung perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Saya salut dengan Uti Nora. Luar biasa. Perempuan. Wah, tapi memang semangatnya gila, teman-teman. Girohnya gila. Walaupun beberapa hal saya ingatkan. Ya, saya ingatkan sama Uti Nora. Momennya lagi bagus sih. Saya bilang, Uti Nora, kamu beruntung. Ini momennya lagi bagus. Karena Bang Zuma sama Uni Rifa juga sekalian gitu.
Kalau zaman saya 2 tahun yang lalu sendirian saya teman-teman, sendirian. Dan memang saya tipikal yang nggak mau nggak mau ngajak teman-teman itu ikutan susah. Ada masalah ya udah saya sendiri nggak apa-apa. Saya nggak mau teman-teman saya tuh jadi berkorban, ya, jadi apa karena saya. Tapi kalau sekarang nih gironya lagi tinggi-tingginya. Gironya lagi tinggi, bagus. Dan sekaligus membuka mata saudara-saudara muslim kita, apa yang terjadi di medsos ini. Jadi ya sudah, ya, lanjutkan. Jadi bagi teman-teman yang tergerak nih, para penonton, ya, yang tergerak untuk mendukung perjuangan kita, membantu perjuangan kita, ya, kalian bisa berdoa untuk kami, ya, jangan lupa bagi teman-teman yang tergerak juga untuk mendukung lewat dana dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini, kita akan salurkan, ya, kita akan maju teman-teman, dan siap-siaplah buat para Polycardus yang masih memanfaatkan situasi ini, masih ingin terus mengadu domba antar umat beragama di Indonesia, kita akan hadapi kalian. Ya, terutama buat Polycardus yang masih terus-terusan ini. Kalau Polycardus yang sudah angkat tangan, ya, sudah baik-baik, ya sudahlah. Kan begitu. Tapi yang masih kurang-kurang ajar ini ya siap-siap dilibas. Siap-siap kalian dilibas. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menuju arah yang lebih baik. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung perjuangan ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.